Bapak Ibu, bagian saya ini adalah kita mau share Bapak Ibu mengenai English Learning Center. Tadi ada tes TOEFL Junior, reading dan listening, lalu ada tes speaking. Kemudian itu primary. Kalau misalnya tes TOEFL Junior, Bapak Ibu, kita bilangnya standar tes. Standar tes. Standar tes maksudnya adalah yang reading dan listening begitu ya. Lalu ada tes speakingnya. Tetapi ada juga dibahas bahwa ITS punya English Learning Center. Bapak Ibu, English Learning Center ini seperti apa? This is something that I'm going to share Bapak Ibu, bentuknya seperti apa, begitu ya. English Learning Center ini Bapak Ibu semoga tidak akan menjawab semua pertanyaan dari preliminary questions yang Bapak Ibu berikan, tetapi kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu, mungkin ini adalah salah satu tools ya, satu alat bantu belajar atau mengajar atau latihan untuk students yang bisa membantu Bapak Ibu supaya lebih interaktif, membantu materi, membantu memantau dan segala macam. Sehingga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang misalnya bertanya bagaimana ya increase vocabulary mastery, bagaimana supaya mereka suka dengan reading. Ya, reading ini soal literasi Bapak Ibu ya, nggak cuma anak-anak, kita sampai dewasa pun literasi dari membacanya kurang. Lebih senang mendengar begitu, disuruh baca belum tentu mau ya, begitu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Ada link recommended untuk improve reading competence. Bapak Ibu, saya akan share ELC. ELC ini mungkin sesuatu yang Bapak Ibu bisa review dan manfaatkan kemudian. Encourage students untuk to be brave in asking or answering a question, begitu. Mungkin butuh latihan sendiri yang terarah dulu Bapak Ibu sebelum ngobrol rame-rame, begitu ya. Dan ini juga bisa menjadi opsi. Tips and tricks supaya reading, grammar dasar, bagaimana jadi creative teachers, tentu saja materinya jangan yang itu-itu aja ya, banyak pakai form dan segala macam. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya juga ada cek ngobrol-ngobrol gitu dengan keponakan saya, misalnya saya tanya pandemi ini bagaimana sih penerapannya. Saya kira untuk online learning rata-rata sama Bapak Ibu ya, diminta jangan terlalu panjang, mungkin 15 menit, 10 menit, maksimum 20 menit, kemudian lebih banyak penugasan pembelajaran, bisa buat video secara independen lalu upload, bisa masuk ke portal belajar dan segala macam. Sedangkan kita terbiasa dan pembelajar muda terbiasa dengan yang sifatnya lebih engaging gitu, lebih ketemu dan segala macam, tetapi berarti kita harus alihkan, kita harus cari cara supaya pembelajaran yang mereka lakukan menarik supaya di luar dari jam belajar, tugas-tugas mereka, apa yang perlu mereka kerjakan ini, nanti bisa menarik dan bisa membuat mereka belajar lebih lagi. Inilah yang menjadi landasan Bapak Ibu boleh minta atensinya terkait dengan English Learning Center dari TOEFL yang student series begitu ya. Saya akan mulai dengan contoh portal Bapak Ibu ya. Jadi English Learning Center ini adalah portal pembelajaran yang dibuat oleh ITS. Bapak Ibu bisa lihat dari tampilannya ya. Program dari ITS tapi untuk belajar gitu. Learning Center. This is a learning center. Loginnya adalah web based Bapak Ibu sehingga memerlukan username password, no installation needed, nggak perlu instalasi, bentuknya seperti ini. Dan yang saya mau sharekan dan demokan ke Bapak Ibu adalah yang TOEFL Primary. Begitu. Kenapa TOEFL Primary? Kebetulan saya punya akun yang TOEFL Primary, begitu Bapak Ibu. Dan kita sambil lihat apakah materi TOEFL Primary ini oke nggak ya buat SD, atau justru sebenarnya SMP-nya kita levelnya masih di primary nih sebenarnya begitu, terkait dengan bahasa Inggris comprehension-nya, begitu ya. Jadi ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Oke. Web-based learning akan ada login dengan username password, setelah login student Bapak Ibu ya, untuk belajar begitu. Tetapi juga possible bahwa ini bisa digunakan oleh teacher untuk menjadi program yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Kita bayangkan kita sebagai student, Bapak Ibu, kita akan login.
tampilannya seperti ini kurang lebih setelah login ya, seperti login sosial media atau login email misalnya. Jadi setelah login, ini adalah tampilan awal. Sekali lagi yang saya contohkan Bapak Ibu adalah TOEFL Primary. Jadi Bapak Ibu silakan bayangkan untuk TOEFL Junior bentuknya seperti ini, tetapi materinya tadi ingat bahwa akademiknya lebih banyak daripada yang primary. Ini primary, jadi mostly adalah social sama interpersonal skill-nya yang dikuatkan begitu ya. Jadi ada topik-topik, ada 8 materi pembahasan at home, at school, at the park, at the at the shops, at the restaurant, at the museum, at the zoo, sama how we travel. Jadi seperti ada 8 unit belajar. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat ada lingkaran di sini, ini menandakan sudah diakses dan dikerjakan. Ini juga sudah, yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum begitu. Kalau misalnya pembelajaran tentu saja kita sarankan mulainya dari awal begitu ya. Karena ini adalah online learning, selalu ada login dan logout. Di sini ada profile, kemudian ada teacher feedback, kita akan lihat nanti Bapak Ibu, ada navigasi dari bahasa yang digunakan. Di sini hanya ada bahasa Inggris, bahasa Portugis, dan bahasa Jepang, jadi kita akan gunakan yang bahasa Inggris tentu saja. Ada practice center, dan juga ada tools. Terkait dengan materi, semuanya ada di portal di 8 unit ini, gitu ya. Kalau misalnya kita klik di bagian 1, misalnya at home, nah karena ini primary Bapak Ibu, sama juga TOEFL Junior, diingat lagi bahwa materinya pasti seru-seru, berwarna-warni dan segala macam ya. Ini untuk primary, setelah at home, nanti ada tampilan seperti ini yang bisa diklik, belajarnya dari awal dulu, introduction, lalu bisa where do you live, come and meet my dad, dan seterusnya. Di sebelah kanan, kalau misalnya diklik Bapak Ibu, ini ada unit information terkait dengan objektif dari pembelajaran unit 1. Jadi, at the end of unit 1, students ini expected apa nih? Bisa tahu lebih banyak vocabulary, bagaimana misalnya menyapa dan segala macam. Kalau diklik di sini nanti ada objektif yang diinginkan dari pembelajaran unit 1. Kurang lebih seperti itu. Lalu konten ya, nanti saya akan sampaikan contohnya. Lalu kita lihat di bagian atas dulu, ada practice center. Kalau misalnya di materi unit 1 sampai unit 8, Bapak Ibu, banyaknya adalah pembelajaran reading dan listening. Di bagian atas practice center-nya ini ada speaking practice. Jadi ada speaking practice yang bisa dicoba di sana, karena sekali lagi tidak hanya reading dan listening, tetapi ada speaking-nya juga yang perlu dilatih sejak dini begitu ya. Di sini juga ada bagus sekali bagian download, untuk bisa di-download, yang sifatnya adalah sampel item. Sampel items itu adalah contoh dari tes TOEFL Primary. Karena nanti goalnya adalah supaya mengerti TOEFL Primary begitu ya. Saya akan lewat untuk feedback report dan teacher feedback. Ini nanti bahasannya lain lagi terkait dengan reportnya seperti apa. Ini tampilan dari students. Kemudian kalau Bapak Ibu ingat tadi Bu Yeni ada share bahwa kalau di certificate dan segala macam untuk students ini menggunakan simbol bintang atau badges begitu. Baik disadari atau tidak, tampilan yang manis seperti ini sudah selesai ya, you have reached the end of lesson 2. Dikasih badge bahwa udah centang, saya udah selesai ngerjain. Ini adalah tampilan yang diperlukan untuk young learners, kurang lebih begitu ya. Nanti akan ada navigasi, balik ke depan atau lanjutkan ke next lesson. Kurang lebih seperti itu. Itu tampilan sedikit Bapak Ibu, karena nanti saya mau demokan sedikit seperti apa tampilannya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, saya tadi lupa, maaf saya skip yang ini. Pembelajaran ini nanti aksesnya lewat ipn.toeflprimaryelc.com. Kalau yang TOEFL Junior lain lagi linknya ya. Ini saya lagi share yang TOEFL Junior dulu. Tadi tampilan dari students, tapi belum kelihatan kontennya. Kemudian ini adalah tampilan dari teacher portal, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh students juga bisa dipantau oleh teacher.
Modelnya sekali lagi seperti learning management system, sehingga terkoneksi, teacher juga bisa lihat apa yang dikerjakan oleh students. Begitu. Setelah login dari alamat web yang sama, tampilan teacher modelnya begini. Kalau teacher ingin lihat tampilan pembelajaran dari student, Bapak Ibu bisa klik di sini enter ya, login to English Learning Center. Begitu diklik enter, nanti tampilannya Bapak Ibu bisa coba apa yang kelihatan di portal dari students. Begitu. Saya akan mulai dengan reports-nya dulu. Setelah students mengerjakan, kita bisa lihat apa saja. Ada ELC Progress Reports. ELC ini adalah English Language Center, Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran studentnya seperti apa. Progress report-nya bisa dilihat di sini. Sampel item feedback reports bisa dilihat di sini. Lalu ada feedback. Jadi ada speaking yang bisa dikerjakan oleh students, kemudian Bapak Ibu yang memberikan feedback-nya. Begitu. Ini ada sampel item feedback terkait dengan speaking, juga Bapak Ibu bisa kasih feedback-nya. Ini setting, kemudian ini adalah resources yang Bapak Ibu bisa cek. Oke, misalnya student sudah belajar, kita akan cek yang ELC Progress Report. Ini saya kasih contoh, tampilannya, misalnya dalam satu kelas Bapak Ibu ada 10, 20, 30 students misalnya, listnya akan ada di sini. Nah, ini adalah contoh dari tampilan dari student yang namanya Elvira, misalnya begitu ya. Ini saya kasih contoh. Kemudian total progresnya sejauh ini mengerjakannya berapa persen? 5%. Sudah mengerjakan unit 1. Nah, ini ada intip-intip icip-icip di unit 2, unit 3, dan unit 5. Yang lainnya belum. Nah, kalau misalnya students-nya tambah banyak, Bapak Ibu, ini listnya akan lebih panjang. Di bagian bawah ada export to Excel untuk reportnya, jadi reportnya bisa di-generate dengan Excel, ataupun modelnya di print, gitu ya. Ini nama kelasnya Bapak Ibu, ini drop down, kalau kelasnya semakin banyak, misalnya kelas 5A, 5B, nah nanti seat-nya akan berbeda-beda, begitu ya. Kemudian kalau diklik di bagian nama dari students, detailnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Feedback report-nya. Model sejauh ini 1 jam 42 menit ya. Ini average-nya belum kelihatan. Kemudian di bawahnya adalah detail dari unitnya begitu. Jadi kalau misalnya at home ini diklik ada drop down-nya lagi, spesifiknya lagi, ada introduction di depan, dikerjakannya last activity-nya ada tanggal 30 bulan 3. Sudah dikerjakan semuanya 100%. Lalu tentang where do you live? Sudah dikerjakan tanggal 30, 100%, dan seterusnya. Lalu ini ada lagi di bawah, kalau diklik berarti dia ada minimize, maximize, begitu expand ataupun di sort. Kemudian di bawah seterusnya dari unit 2 dan lain-lain. Itu dari progress report per students ataupun per kelas yang bisa ditarik menggunakan Excel untuk reportnya, begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan speaking juga yang bisa difasilitasi dari program ELC ini, modelnya begini. Jadi kalau student sudah lakukan bagian speaking, Bapak Ibu, kita bisa memberikan feedback. Nah, feedback ini masuk di feedback required. Contohnya ada 6 sampel items, ada 6 sampel pertanyaan. Kemudian student ini sudah cobain question 1. What do you like? Which animal do you like? Di sini ada feedback needed karena student ini sudah mencoba bagian speaking ini dan kita perlu berikan feedback. Begitu. Jadi di sini ada feedback needed. Class view ini akan lihat students yang lain atau kalau ada task view juga bisa dilihat di sini. Begitu ya. Ini adalah tampilannya. Untuk penilaian dari speaking, Bapak Ibu, di sini ada contoh dari question-nya. Kemudian boleh diklik di sini oleh Bapak Ibu untuk tahu student answer-nya apa. Jadi apa yang dijawab, apa yang dikatakan oleh students bisa didengar di sini. Kemudian ini adalah panel untuk memberi feedback. Begitu. Bisa dilihat dari grammar dan vocabulary. Apakah perlu feedback most of the time, atau some of the time, atau with more practice. Jadi ini kayak
levelnya ya, ini udah cukup oke atau tidak. Complete response, apakah menjawab dengan complete response atau yes or no aja, atau bisa membuat kalimat yang lebih baik dengan complete response misalnya. Apakah speak clearly? Nah, ini bisa diklik untuk memberi feedback. Tambahan yang sifatnya adalah manual, Bapak Ibu bisa masukkan comments di sini terkait dengan apa yang student sudah lakukan. Kalau sudah selesai, boleh diklik save. Itu adalah tampilannya kurang lebih terkait dengan pembelajaran dari tiap unit dan juga speaking part-nya Bapak Ibu ya, sampel items-nya. Di bagian terakhir yang juga penting tentu saja buat Bapak Ibu, aksesnya adalah ada informasi mengenai TOEFL primary step 1, step 2, begitu. Lalu ada informasi-informasi seperti how to use ELC ini kalau pakai iPad. Ya, atau misalnya TMS guide ini adalah guide untuk, ini namanya TMS Bapak Ibu. Bagaimana penggunaannya ada di sini juga. Selain dari itu juga ada informasi terkait dengan primary speaking test atau TOEFL primary reading and listening tesnya berupa video. Jadi Bapak Ibu di sini bisa lihat mungkin informasi yang diberikan oleh Bu Yeni tadi di awal terkait dengan TOEFL primary. Kalau portal ini adalah TOEFL junior, Bapak Ibu bisa lihat versinya versi video begitu ya. Dan juga ini bisa di-download untuk dilihat kembali. Begitu. Di sini ada practice test dari step 1 audionya, sehingga nanti waktu mengerjakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikut di sesi pertama kemarin, kita ada share untuk informasi TOEFL primary, begitu, sampel tesnya, tetapi tidak ada audionya. Nah, audionya bisa diakses di sini juga. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah tampilan dari Teacher Management System, begitu. Ini resources yang sangat berguna buat teachers, begitu ya. Kemudian yang terakhir tentu saja kita perlu logout karena web based, jadi apapun yang dikerjakan supaya tersimpan, kita perlu logout supaya nanti bisa login kembali, begitu. Ini kurang lebih adalah tampilannya Bapak Ibu dari English Learning Center. Fortunately yang saya punya adalah primary, kemudian setelah ini saya akan share tampilannya. Do I still have time untuk kasih sharing ke Bapak Ibu terkait dengan portalnya. Contoh materi di dalamnya, begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Saya masih dapat atensi Bapak Ibu supaya kita bisa coba portalnya, tampilannya seperti apa. Kalau tadi saya kasih slide show-nya saja begitu ya, untuk tampilannya. Saya absen lagi. Seperti guru di sekolah ya, saya sambil absen, saya perlu memastikan ini student saya masih ada di tempat atau enggak. Selamat sore Bapak Ibu, masih di tempat? Masih. Siap, baik. Still watching. Terima kasih Bu, baik. Saya akan share ke Bapak Ibu untuk tampilannya. Oke. Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Sebentar saya hide control panel dulu. Oke. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi epn.toeflprimaryelc englishlearningcenter.com begitu ya. Kemudian ada username dan password untuk bisa akses saya sebagai student sekarang begitu ya. Nanti kita bisa lihat juga untuk sebagai teachernya, tapi kita akan coba dulu untuk student. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau resolusinya perlu dikecilkan, kita tinggal zoom in atau zoom out saja. Ini ada logout, ada my profile, ada practice center, start speaking practice ada di sini, feedback report, kalau sudah diberikan report oleh teacher nanti bisa cek di sini students-nya, atau teacher feedback bisa lihat di sini. Baik, supaya kita bisa lihat Bapak Ibu materinya, sebentar saya kecilkan dulu layarnya mungkin ya. Nanti saya besarkan lagi. Oke. Layarnya mengecil ya Mbak Mita ya. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada 8 unit pembelajaran, begitu. Yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah kontennya adalah 20 hours of learning.
Jadi materi di dalamnya ada 20 jam. 20 jam ini lumayan banyak untuk untuk primary ya, untuk students SD. Ini adalah konten yang cukup banyak begitu. Kita akan coba di unit 1 dulu yang dari awal. Ini ada at home, ini tampilannya ya. Di sini ada unit information, saya kira sebagai teacher penting untuk dilihat oleh teacher Bapak Ibu ya. Jadi in this unit you will learn to use new words to talk about the home. Use has to talk about possessions. Talk about what you can do at home. Kemudian dengan praktis dari unit 1 ini objektifnya supaya bisa talking about your bedroom, listening to a conversation, and about introducing a friend to a family, dan seterusnya. Begitu. Saya reminder lagi Bapak Ibu bahwa primary banyaknya adalah social dan interpersonal. Walaupun nanti akan ada bagian yang akademik, nah nanti TOEFL Junior lebih banyak akademiknya, lalu social dan interpersonalnya mulai mengecil gitu ya. Obrolan dengan temannya, dengan peer ada, tetapi biasanya konteksnya di sekolah. Tetapi kalau untuk primary, banyaknya adalah bahasa Inggris hari-hari. Jadi ini tentang home, bisa dimulai dari bagian introduction, pembelajarannya. Tampilannya seperti ini, unitnya dulu, kemudian boleh di next, ini di nomor 2. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ini diklik, saya ambil contoh yang ini ya. Sayangnya saya kira mungkin suaranya tidak ke-share, hanya masuk ke saya ya. Begitu saya klik di sini misalnya, ini adalah TV. Jadi begitu diklik, saya bisa dengar ini adalah television. Suaranya masuk nggak ya Mbak Mita? Enggak ya? Oke, karena saya aja yang dengar. Oke, jadi di sini kalau diklik Bapak Ibu, jadi di sini bisa belajar vocabulary. Jadi students bisa belajar vocabulary dengan lihat dulu kalau konteksnya rumah, benda-benda apa saja yang ada di rumah. Ini bagian introduction, jadi dimulai dengan informasi dulu terkait dengan things at home, karena ini di rumah ya. Bathroom, kemudian ini adalah desk, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah refrigerator, ini membantu untuk vocabulary. Contohnya, kemudian saya pindah ke contoh 3, ya, masih introduction Bapak Ibu, belum dimasukin topik-topiknya. Introduction ini Bapak Ibu bisa sangat gunakan untuk entah ice breaking, entah menjadi introduction tentu saja. Jadi games di bagian depan ini bisa lebih membantu untuk mengajar interaktif ya. Jadi misalnya bisa dipanggil Mbak Mita, bukan Mbak Mita. Mita, yang ini apa? Lalu jawab, ini adalah bedroom misalnya. Lalu ini living room. Mana living room? Oke. Lalu bathroom dan seterusnya misalnya. Ini saya contohkan saja. Oke. Misalnya seperti ini. Ini bisa menjadi latihan awal introductions yang lebih interaktif dengan students begitu ya. Di sini ada bagian cek jawaban betul atau salahnya, kelihatan. Oke. Kemudian bisa di-clear, dimulai lagi dari awal, misalnya begitu. Ini practice new words yang goalnya adalah tentu saja vocabulary. Kalau di bagian 4 masih introduction, di sini mulai listening, kemudian ada pertanyaan, kemudian menjodohkan. Misalnya ini apakah girls room dan ini boys room misalnya, setelah mendengarkan. Saya coba share dulu, semoga kedengaran. Listen to 2 children talking about their bedrooms. I have lots of toys and books in my bedroom. The walls are blue. I have a desk for my homework. I share a bedroom with my brother. We have a computer and lots of puzzles. We have posters on the walls. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah mendengarkan, lalu bisa ditentukan yang mana yang girls room, yang mana yang boys room gitu. Jadi setelah lihat ini selalu masih ada cek answer begitu. Dan karena ini listening, di sini bisa diklik untuk
see text-nya juga. Kalau tadi adalah listening saja, kemudian mungkin lebih membantu kalau misalnya menggunakan teks, di sini bisa lihat atau di hide untuk teksnya. Introduction sangat baik untuk pembukaan, setelah itu unit 1 bisa bersama-sama Bapak Ibu, unit 2, unit 3 mereka bisa kerjakan sendiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian unit 1 masih introduction, di sini ada contoh, di sini students diharapkan bisa memberikan deskripsi. Click on start when you are ready to begin the activity. You have 1 minute to prepare and 2 minutes to record yourself. When you are happy with your recording, send it to your teacher. Jadi di sini bisa dikasih contoh, lalu ada guidance juga, misalnya my bedroom has apa, in my bedroom I have apa, I share my bedroom with siapa, misalnya begitu. Jadi di sini talk about your bedroom, record your answer and send it to your teacher. Kalau di start di sebelah sini, kemudian nanti bisa recording dengan seperti ini, 1 minute dulu to prepare, baru 2 minutes untuk record yourself. Nah, setelah selesai, lalu di finish, lalu send to teacher, teacher akan mendapatkan rekamannya, dan teacher lihatnya di teacher management system. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kembali ke depan, ini kembali ke unit 1, dari introduction. Saya buka sedikit yang bagian 2. Oke. Di bagian lesson 2, where do you live? Nah, ini udah mulai banyak praktek-prakteknya ya. Tetapi Bapak Ibu bahwa students bisa dikasih assignment, ataupun ini Bapak Ibu boleh bayangkan, mengajar dengan menggunakan ini akan lebih interaktif, akan lebih engaging, untuk students bisa lihat tampilannya. Dan ini bisa help Bapak Ibu untuk dapatkan materi yang sudah ada bank materi, Bapak Ibu bisa sampaikan ke students, begitu ya. Jadi di bagian penyampaiannya lebih interaktif, materinya sudah ada, warna-warni dan segala macam. Kalau misalnya ini diterapkan students belajar, Bapak Ibu bisa lihat di teacher management system, kurang lebih yang students lakukan, feedback dan lain-lainnya bisa dilihat di sebelah sana juga. Ini contohnya saya kira, supaya Bapak Ibu bisa dapat gambarannya, dan sekali lagi, ini adalah meter bahwa unit ini sudah dikerjakan tetapi belum penuh, jadi masih ada garis-garis, ingat lingkaran yang tadi Bapak Ibu ya, jadi lingkarannya belum penuh, yang ini belum dikerjakan sama sekali. Begitu. Ini bisa menjadi guidance, bimbingan bahwa harusnya mengerjakannya dari unit 1, 2, dan seterusnya. Kalau sudah mengerjakan, tentu saja boleh log out. Are you sure? Oke. Tampilannya seperti itu. Untuk teachers nanti masuknya menggunakan akun yang berbeda tetapi dengan portal yang sama, kemudian bisa lihat yang dikerjakan oleh students dan memberikan feedback, kemudian students bisa lihat feedback di bagian teacher feedback tadi. Kurang lebih seperti itu. Saya kira untuk tampilan dari students, saya cukupkan di situ dulu untuk share-nya, begitu. Saya kembalikan ke Mbak Mita dan mungkin welcome untuk question and answer session. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga masih bersama kami. Thank you Mbak Mita, saya kembalikan.